Pemirsa, kasih ibu sepanjang masa, teriknya Mentari tak menyurutkan semangat Linawati mengumpulkan barang-barang bekas demi menyambung hari esok bersama buah hatinya. Dan berikut pemirsa perjuangannya kami hadirkan untuk Anda. Demi menyambung hidup, apapun rela dilakukan ibu demi anaknya. Linawati, warga desa Sidomekar, Jember, Jawa Timur, sehari-hari bekerja sebagai pencari rongsokan. Dengan sepedanya, setiap hari Lina dan buah hatinya pergi ke kawasan Pasar Semboro dan sekitar untuk mencari dan mengumpulkan botol air mineral, kardus, kertas koran, bahkan besi untuk kemudian dijual kepada pengepul. Di tengah perjuangannya, tak jarang ada orang yang iba dengan memberi makanan atau minuman. Dalam sehari, Linawati mampu meraup uang 10 hingga 30 ribu rupiah. Iki didol rasane dipangan. Nganu gak dikira sak kilo pokok dibayar mbek wonge wis seneng wis. Cuma ada rosokan tok. Golek karo momong, golek yo ndek kono ndek Pasar Semboro. Jika hari telah beranjak siang, Linawati memilih pulang dan mengasuh anaknya di rumah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Ibu diperingati oleh prajurit TNI dengan cara lomba masak. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kaum pria bisa menyiapkan hidangan untuk sang ibu. Berbadan tegap dan kekar bukan berarti nggak bisa masak loh. Ini buktinya. Para prajurit TNI ini dengan serius menyiapkan bumbu, mengolah kerang dan juga membuat minuman. Prajurit TNI ternyata ulet loh dalam memasak. Ya, kegiatan lomba masak ini dilakukan prajurit TNI Pengamanan Laut dari Lanal Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk memperingati Hari Ibu. Kerang pun dijadikan bahan utama karena wilayah Laut Asahan Tanjung Balai merupakan penghasil kerang. Biasanya kita melihat bapak-bapak gagah dengan seragamnya, tapi saat ini kita ingin melihat mereka piawai. Mereka mampu mengolah olahan kerang untuk disajikan di tengah-tengah keluarga. Dari Potma. Selain lomba memasak, ada juga lomba menghias parsel yang dilakukan oleh para ibu. Diharapkan pada Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember bisa mengingatkan kita untuk tetap hormat dan menyayangi ibu kita sebagai orang tua. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. I Gusti Agung Ayu Kusukma Barakandini, seorang perempuan tangguh yang bertugas membantu proses pemulasaran jenazah COVID-19. Ibu dua anak ini mengalahkan rasa takutnya demi menjalankan tanggung jawab sebagai petugas kamar jenazah. Berikut informasinya untuk Anda. Proses pemulasaran jenazah COVID-19 di Kabupaten Jemberana tidak lepas dari sosok perempuan tangguh. I Gusti Agung Ayu Kusukma Barakandini. Ibu dua anak ini merupakan petugas pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Umum Negara Bali. Meski sudah terbiasa bergelut dengan jenazah, perempuan kelahiran 1985 ini tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan pandemi dan menangani jenazah COVID-19. Agung Ayu sempat merasa takut saat awal adanya kasus meninggal dunia akibat COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Namun karena tugas dan tanggung jawab, ia tetap memberikan pelayanannya. Keluarga mendukung sih, dari suami, dari ibu, bapak, anak, mendukung aja. Tetap semangat juga, gitu aja sih. Tidak hanya sebatas pemulasaran jenazah, Agung Ayu juga terlibat dalam pemakaman jenazah COVID-19. Bahkan Agung Ayu menjadi satu-satunya perempuan yang terlibat dalam tim pemakaman jenazah COVID-19 di RSU Negara. Dari Kabupaten Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, selain ibu tadi, di Hari Ibu ini kita juga sudah terhubung dengan salah satu ibu yang tangguh sekaligus dokter forensik. Sudah bergabung bersama kami Ibu Sumi Hasri yang merupakan Kepala Rumah Sakit Bayangkara TK2. Selamat siang Ibu Hasri. Iya, selamat siang Mas. Baik Ibu Hasri, di Hari Ibu ini dan juga merayakannya atau memperingatinya di masa pandemi, apa perbedaan untuk memperingatinya di tahun-tahun sebelumnya Ibu? Perbedaannya ya sekarang memang lebih prihatin, lebih banyak introspeksi diri dan semakin bersyukur juga dengan kesempatan masih bisa menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember, tetap berkarya dan menjalani tugas sehari-hari sebagai kepala rumah sakit, sebagai dokter forensik, sebagai ibu, juga sebagai kakak dan teman-teman di Kota Semarang dan di Jawa Tengah, seperti itu. Ibu Hasri, saat bertugas di masa pandemi ini, seperti apa intensitas pertemuan ataupun komunikasi dengan anggota keluarga di rumah? Seperti biasa ketemu, dan tapi sebelum masuk rumah saya harus mandi dulu atau membersihkan diri dulu gitu sebelum ketemu anak dan keluarga yang lain. Jadi kita udah harus ganti baju dan memang hati-hatilah Mbak. Jadi itu yang kita jaga supaya, dan itu pun kita juga sempat kena juga sih Mbak COVID-19. Anak, suami dan saya, iya sempat kena juga gitu. Ya bagaimana lagi karena memang cepat sekali penularannya dan kita berhubungan dengan rumah sakit dan banyak yang kesini juga. Suami saya juga bekerja di rumah sakit dan kontak juga dengan pasien-pasien. Jadi ya untungnya bisa kita kendalikan, kita isolasi masing-masing dan kita jaga pola hidup kita, tetap olahraga, minum vitamin terus, dan bila ada matahari sekarang ya usahakan untuk berjemur karena musim hujan jarang matahari. Baik, artinya kemarin Mbak Etis pas ketika kena COVID-19 positif sempat terpisah dengan keluarga ya Ibu Hasri ya. Nah Ibu Hasri, ini ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu juga kepada Ibu Hasri. Ini kami persilahkan orangnya. Halo. 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 Terima kasih ya Ibu udah mau sabar sama aku sama Mas Aswin. Terima kasih udah menjadi inspirasi untuk aku dan Mas Aswin buat selalu semangat ngejar pendidikan dan karir, dan juga terima kasih buat jadi inspirasi buat selalu berkorban buat negara dan selalu mau bekerja buat negara. Selamat Hari Ibu. Makasih Dek. Baik, Ibu, itu tadi pesan dari anak Ibu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk dari Ibu ke anaknya, apalagi di saat momen seperti ini, momen berat, mungkin bertemu juga tetap harus ada protokol kesehatannya, ada jaga jaraknya. Apa yang ingin anak sampaikan ke ibunya terlebih dahulu? Ya, kepada Mas Asun sama Devia kan tetap harus jaga kesehatan, memang full di rumah, tapi sewaktu-waktu juga pergi ketemu temennya dan harus mencari sesuatu untuk keperluan sekolah ya, tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer untuk selalu rajin cuci tangan dan jaga jarak. Bila ada kerumunan ya dihindari seperti itu, dan tetap semangat walaupun di rumah dan ibunya jarang di rumah, tapi Ibu yakin Mas Asun sama Devia itu bisa menjadi anak yang baik dan tetap tangguh untuk mencapai cita-citanya nanti. Baik, Asfia, selama ini biasanya seperti apa Asfia menyemangati Ibu untuk tetap semangat bekerja tapi juga aman dan tetap sehat begitu? Cukup dengan telepon, Ibu biasanya udah seneng sih Kak. Jadi kayak selalu jawab telepon dan kayak selalu ngabarin lagi di mana dan lagi sibuk apa, itu udah cukup sih sebenarnya. Lalu bagaimana ini kan Ibu dan juga Ayah ada keluarga yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19, mungkin ada kekhawatiran nggak Asfia melihat kondisinya sekarang seperti ini? Sebenarnya lebih khawatir kalau misalnya
kena terus sampai sakit gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sempat kena tapi nggak parah sih sakitnya. Terus kayak sebenarnya kalau khawatir malah jangan terlalu khawatir, karena kalau terlalu khawatir nanti malah panik terus malah tambah sakit. Jadi sebenarnya tetap diterima aja dan nyari aksi selanjutnya yang buat tenang gitu sih. Baik. Lalu ini Ibu Hastri, di saat seperti ini apa juga yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di luar sana yang mungkin nasibnya seperti Ibu Hastri yang juga berjuang untuk melawan COVID-19? Ya, untuk ibu-ibu dimanapun, kalau memang kita sudah hati-hati dan kita sudah jaga diri sendiri dan keluarga, tetapi tetap kena, ya kita harus terima, jangan panik, jangan takut, dan yakin konsultasi ke dokter. Kalau nggak mau ke rumah sakit, bisa online, konsul daring gitu. Tetap minum vitamin, ya udah sementara jangan diet dulu. Kalau ada matahari jemur, dan positif kalau pasti akan lewat sakit kena karena COVID-19, seperti itu. Karena kepanikan, ketakutan akan membuat drop kita imun dan jadi tidak senang, jadi cemas, ya susah untuk hilang virus tersebut dari tubuh kita. Jadi sebagai ibu ya kita tetap tunjukkan kita mampu dan bisa melawan COVID-19 ini. Baik, terima kasih Ibu Hastri dan juga Asfia. Selamat Hari Ibu, tetap semangat dan tetap sehat. Pemirsa, isu reshuffle kabinet mengemuka usai Juliari Batubara dan Edi Prabowo tersandung kasus korupsi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.